Ketika aku scroll sosmed, ada satu video yang membuatku terhenti sejenak dan saat itu juga terflashback memori-memori indahku pada masa dulu. Kami selalu mencari harapan semua orang, menggembirakan untuk semua anak. Wah, ketika aku mendengar lagu ini, semua kenangan indah pada masa-masa itu kembali muncul dari benak terdalam. Halo semuanya, bersama Aruru Onigiri di seputar otaku, mari kita bahas. Bagi kalian yang telah melewati zaman 2000-an, kemungkinan besar tahu asal lagu ini. Lagu yang berasal dari Space Tune. Space Tune sebuah siaran yang sangat berfokus pada tayangan anime, kartun, dan acara-acara anak lainnya. Tidak seperti siaran TV lain yang biasanya ada sinetron-sinetron gak jelas. Walaupun mereka ada juga menayangkan anime dan kartun, tapi tidak seperti Space Tune yang penayangannya itu hampir setiap hari, tidak cuma pada jam-jam dan hari-hari tertentu. Dulu itu ada Hamtaro, Saibokuro, Hunter x Hunter, Ninja Hattori, Daigander, ada juga sinetron Yoyo Blazing Ten, dan banyak lagi termasuk kartun barat juga ada. Space Tune bisa dibilang menjadi alternatif lah bagi aku yang nggak punya saluran Nickelodeon dan Cartoon Network karena memang aksesnya yang mudah dan gratis. Space Tune sendiri adalah TV swasta yang berfokus pada hiburan anak-anak. Space Tune menjadi saluran pertama dalam hal ini pada masa itu di Indonesia. Didirikan oleh Sukoyo, orang yang juga termasuk dari pendiri TV 7 yang sekarang menjadi Trans 7. Uang hasil penjualannya ia gunakan untuk mendirikan Space Tune bersama Sugianto Eli dan Tanzania Tobing. Sukoyo membeli lisensi dari Space Tune International Dubai agar bisa memakai nama Space Tune di Indonesia dan tentu saja biar ada suplai acara dari Space Tune International Dubai. Namun tetap pengelolaan masih dipegang secara penuh oleh Sukoyo dan kawan-kawannya. Yang menjadi pembeda dari Space Tune selain dari acaranya yang fokus untuk anak-anak, Space Tune memiliki ciri khas yang sangat melekat seperti lagu dan video animasi bertema yang selalu muncul sebelum acara dimulai. Contohnya ketika ada anime atau kartun dengan genre action, akan ada pembukaan planet aksi, atau kalau acaranya bertema science, yang muncul pembukaan planet science. Space Tune sendiri tidak cuma ada hiburan semata, tapi juga ada hiburan yang edukatif. Yang paling aku suka dan yang paling aku ingat sampai sekarang, walaupun aku lupa nama animasinya atau judulnya, itu yang putih-putih berbulu itulah yang sering berjalan kemana-mana, tapi ya itu aku lupa namanya. Selain itu banyak juga hal edukatif lainnya di Space Tune. Space Tune benar-benar menjadi saluran pembeda di masa itu, yang dimana saluran TV-TV lain yang menurutku cuma gitu-gitu aja dan membosankan. Tapi agar bisa terus bertahan dalam industri TV, tentu saja Space Tune memerlukan pemasukan untuk membiayai operasional mereka. Disinilah awal mula masalah muncul sampai akhirnya Space Tune menghilang dari TV Indonesia. Kalau kita lihat dari saluran TV-TV lain, mereka biasanya memasukkan iklan di sela-sela acara mereka. Iklan inilah yang menjadi sumber pemasukan mereka. Nah, seingatku awalnya Space Tune itu, kalau nggak salah ingat ya, itu nggak ada iklan atau memang sangat sedikit iklannya. Koreksi kalau aku salah, namun seingatku memang kayak gitu. Mendekati akhir dari Space Tune, karena mereka kekurangan biaya untuk operasional, Space Tune mulai menayangkan acara-acara home shopping dan pengobatan alternatif. Aku nggak tahu kenapa mereka memilih acara home shopping dan pengobatan alternatif, yang dimana tujuan marketnya sangat berbeda. Space Tune adalah saluran TV yang berfokus pada anak-anak, sedangkan acara home shopping dan pengobatan alternatif targetnya adalah orang dewasa. Menurutku sangat aneh karena ini sangat berlawanan dengan target mereka, yaitu anak-anak. Padahal mereka bisa saja memasukkan iklan yang bisa menggait anak-anak seperti ya sabun gitu ya kan, ada iklan anak-anaknya, lalu juga ada pasta gigi ya kan. Itu masih bisa masuk ke target audiens anak-anak. Mulai dari sinilah Space Tune agak goyah. Harusnya ketika ada bagian dari grup perusahaan mulai goyang, induk mereka akan mengakuisisi untuk menyelamatkan. Namun Space Tune International Dubai tidak melakukannya. Hal ini disebabkan konflik yang terjadi antara Space Tune Indonesia dengan Space Tune International Dubai. Kejatuhan Space Tune Indonesia mulai terlihat sejak Pak Sukoyo tutup usia. Space Tune mengalami perubahan manajemen dan adanya
penyelewengan dana oleh orang kepercayaan Sukuyo yang membawa lari semua uang Space Tune sebanyak 7,5 miliar. Karena hal inilah Space Tune Indonesia kehilangan kepercayaan dari Space Tune Internasional Dubai, menjadi sebab mereka tidak mau mengakuisisi dan menyelamatkan Space Tune Indonesia. Kasus ini tidak dilaporkan ke pihak berwajib dan uang yang hilang juga telah digantikan dengan akuisisi dari Indika Group dan Wisnu Tama. Setelah akuisisi saham mayoritas, Space Tune berubah menjadi Net TV pada tahun 2013. Sebenarnya setelah diakuisisi, Space Tune tidak benar-benar menghilang dari TV Indonesia. Mereka pindah dari TV antena ke TV parabola. Namun pada akhirnya juga mereka benar-benar menghentikan seluruh layanan pada tahun 2023 dan Space Tune resmi hengkang dari TV Indonesia. Space Tune menjadi saluran yang sangat-sangat aku sukai pada masa itu. Apalagi waktu internet masih belum semasif sekarang, beban kehidupan juga nggak ada. Jadi nontonnya itu enjoy banget. Walaupun sekarang untuk akses hiburan seperti anime jadi lebih mudah, namun rasa yang aku dapatkan pada masa itu nggak bisa diulang kembali. Dan ya, ketika aku mendengar Space Tune hengkang dari TV Indonesia, tentu saja membuatku sedih. Apalagi hengkangnya dengan cara yang memprihatinkan juga. Mungkin bukan cuma aku yang merasakan hal ini, banyak orang juga merasa sedih ketika mereka mengetahui kalau saluran kesayangan yang telah menemani mereka telah tiada. Perasaanku ini tergambarkan banget dalam lirik lagu dari video yang aku tonton. Kita akan murung tanpa adanya Space Tune. Dan ya, itulah perasaanku ketika kehilangan Space Tune. Kemurungan yang ada jika tanpa Space Tune. Menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah masa-masa adanya Space Tune termasuk masa-masa yang indah bagi kalian? Atau kalian biasa-biasa saja dengan Space Tune? Jika ada kekurangan atau kesalahan informasi pada konten ini, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.